Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah baik. Ibu, Hari ini kabarnya sudah apa kabar? Ya, alhamdulillah baik juga kabarnya. Oke, hari ini sudah pada bergabung semua di Zoom meeting? Sudah, Bu. Sepertinya Oke. sudah, Ibu. Oke, sudah semua ya. Nah, karena sudah bergabung semua, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Kepada Agung, dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, teman-teman. Untuk memulai pembelajaran pada hari kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Agung sudah memimpin berdoa pagi hari ini. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat belajar kita di pagi hari ini, kita nyanyi bersama-sama dulu yuk. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Nah, lagunya akan di-share screen. Untuk anak-anak semua, dimohon untuk unmute ya, kita nyanyi bersama-sama. Pada hafal semua gak lagunya? Bisa, Ibu. Apal. Apal, Ibu. Oke. Ya, baik. Silakan di-share screen. Boleh dinyalakan ya mikrofonnya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Baik, terima kasih yang sudah bantu share screen. Nah, gimana nih anak-anak, sudah pada semangat semua belum nih pagi hari ini? Semangat dong, Bu. Oke, harus semangat ya pagi-pagi Semangat hari dong, ini. Bu. Baik. Nah, jadi anak-anak yang tadi kita nyanyikan itu adalah lagu Satu Nusa Satu Bangsa, di mana lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini adalah salah satu lagu nasional Indonesia yang mempunyai arti bahwa bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang memiliki satu kesatuan yang utuh, yaitu baik dari segi bahasanya, bangsanya, maupun nusanya. Gitu ya anak-anak. Nah, oh iya, masih pada ingat pembelajaran kemarin kita belajar apa saja? Ada yang ingat nggak? Feby, Bu, Feby. Tahu katanya tuh, Bu. Ya, Feby tahu. Masih ituan negara ASEAN bukan sih, Bu? Iya, benar banget. Jadi, kemarin kita masih belajar tentang ASEAN, dan hari ini kita juga masih melanjutkan ya materi mengenai ASEAN. Oke. Nah, selanjutnya pada pagi hari ini kita masih belajar tentang ASEAN nih, yaitu untuk materinya mengenai posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pagi hari ini yaitu mengenai tujuan dan latar belakang berdirinya ASEAN. Lalu
Lalu siswa diminta untuk menyebutkan negara-negara ASEAN dan siswa diminta untuk mengklasifikasikan sumber daya unggulan negara-negara ASEAN. Siswa juga mampu menjelaskan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, dan juga nanti kalian diminta untuk membuat laporan tentang posisi dan peran Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Oke, langsung saja ya kita mulai pembelajarannya. Ibu akan share screen. Bisa minta tolong share screen-in? Nah, sambil nunggu share screen materinya nih, tadi di grup WhatsApp, Ibu sudah memberikan video pembelajaran. Nah, ada yang tahu video pembelajaran yang tadi Ibu kirim mengenai apa? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Mengenai ASEAN, Bu. Ya, bagus, Feby. Ada lagi? Saya, Ibu. Ya, boleh. Meli, apa? Indonesia termasuk salah satu negara yang mendirikan ASEAN. Ya, benar. Lalu, ada lagi? Ada lagi yang mau jawab? Jessica, bisa jawab? Iya, Bu. Kenapa? Apa yang kamu ketahui mengenai video pembelajaran yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp tadi? Negara ASEAN terdiri dari 10 negara, Ibu. Iya, benar. Ada lagi yang mau jawab? Artinya sudah tidak ada lagi ya. Ya, jadi video pembelajaran yang Ibu kirim tadi mengenai posisi dan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN, khususnya di bidang ekonomi. Nah, dalam pembahasan di video pembelajaran itu, nanti juga akan kita bahas nih di materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai apa itu ASEAN, mengenai posisi dan peran Indonesia di lingkup ASEAN, dan lain-lain. Yuk, bisa di-share screen. Ya, bisa di next. Oh, ya. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, materi ini ada di tema 7 mengenai kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, dan ada di pembelajaran ketiga. Bisa di next. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ASEAN?
Masih ingat apa yang dimaksud dengan ASEAN? Ada yang bisa jawab? Lupa, Bu. Yuk. Ayo, yang lain ada Saya, lagi? Bu. Saya, Bu. Ya, Agung. Penghimpun bangsa-bangsa Asia Tenggara, Bu. Ya, benar. Ada lagi? Ada lagi yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, apa Vera? Kumpulan-kumpulan negara yang bertetangga di Asia Tenggara, Bu. Ya, benar. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Cindy, apa? Organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. Iya, benar. Oke. Sepertinya jawabannya sudah benar semua ya. Nah, bisa di next slide untuk penjelasannya. Ya, benar sekali jawaban dari anak-anak. Jadi, ASEAN itu adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara-negara di Asia Tenggara. Itu ya pengertian dari ASEAN. Nah, next. Selanjutnya, latar belakang dan tujuan berdirinya ASEAN. Next. Nah, apa sih yang melatar belakangi berdirinya ASEAN? Jadi, ada 5 poin mengenai latar belakang berdirinya ASEAN. Dan secara keseluruhan itu, ASEAN berdiri karena adanya beberapa persamaan, yaitu ada persamaan letak geografis, persamaan nasib, persamaan ekonomi, persamaan budaya, dan persamaan kepentingan. Nah, persamaan geografis ini berhubungan mengenai letak ASEAN sendiri yang berada di kawasan Asia Tenggara. Lalu ada persamaan nasib. Nah, karena hampir semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu pernah dijajah, kecuali ada satu negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Ada yang tahu negara apa? Saya, Bu. Ya, apa tuh? Negara Thailand bukan, Bu? Ya, benar banget. Jadi, ada satu negara di Indonesia, di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain, yaitu ada Thailand. Lalu ada persamaan ekonomi. Nah, di persamaan ekonomi ini berhubungan dengan keadaan ekonomi negara Asia Tenggara, yaitu hampir rata-rata berstatus negara agraris. Nah, yang selanjutnya ada persamaan budaya, karena hampir semua daerah persebarannya di kawasan Asia Tenggara itu kebudayaan Melayu Austronesia. Lalu yang selanjutnya ada persamaan kepentingan, yaitu persamaan mewujudkan keberhasilan, yaitu berhubungan mengenai mewujudkan keberhasilan bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan keamanan. Jadi diingat ya, ada 5 persamaan yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN. Ada apa aja itu? Yang pertama, Persamaan letak geografis. ya. Lalu ada apa lagi? Sama nasib. Iya. Ada apa lagi? Persamaan ekonomi, Bu. Iya. Apalagi tuh dua Persamaan lagi. budaya. Iya. Lalu Sama yang persamaan terakhir. kepentingan, Bu. Iya, benar. Oke, diingat ya ada 5 persamaan. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya ada tujuan ASEAN berdasarkan Deklarasi Bangkok. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa ASEAN itu terbentuk karena adanya Deklarasi Bangkok yang diwakili oleh 5 negara. Nah, adapun tujuan ASEAN yaitu yang pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah dengan organisasi regional dan internasional yang ada. Dan yang kelima, ada kerjasama, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Jadi next. Nah, negara-negara ASEAN. Di next. Nah, negara ASEAN itu ada 10 negara. Ada apa aja itu? Ada yang bisa nyebutin? Saya, Bu. Ya, boleh, Ridwan. Agung. Yang pastinya Indonesia, Bu. Iya, benar. Apalagi ada 10 ya. Filipina, Bu. Malaysia, Bu. Benar. Myanmar, Bu. Iya, benar. Lalu ada lagi tuh yang belum disebut. Kamboja, Bu. Laos, Iya. Iya, Laos. Brunei, Bu. Iya. Udah ya, udah semua ya? Brunei, Bu. Iya, benar, Brunei. Myanmar. Singapura, Bu. Oke. Vietnam. Oke, Filipina. benar. Iya, oke, Laos. benar. Iya, jadi ada 10 negara anggota 10 negara Asia Tenggara atau ASEAN, yaitu ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Laos. Oke, bisa di next. Nah, ini ya negara-negara di ASEAN. Harus diingat ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu ada sebuah lagu nih untuk mengingat 10 negara anggota ASEAN. Sebentar ya. Oke, gini lagunya. Anak-anak bisa mendengarkan terlebih dahulu, lalu nanti bisa diikutin bareng-bareng. Gini lagunya. Anggota ASEAN ada 10 negara. Letaknya di mana? Di Asia Tenggara. Anggota ASEAN ada 10 negara. Letaknya di mana? Di Asia Tenggara. Indonesia, Myanmar, Malaysia, Brunei, Kamboja, Filipina, Vietnam, Thailand, Laos, dan Singapura. Indonesia, Myanmar, Malaysia, Brunei, Kamboja, Filipina, Vietnam, Thailand, Laos, dan Singapura. Nah, gimana? Perlu diulang atau mau bareng-bareng? Mau bareng-bareng, Ibu. Bareng-bareng, Bu. Oke, ayo. Boleh bareng-bareng. Nadanya nada lagu Anak Kambing Saya ya, yang mana, di mana, gitu. Boleh bareng-bareng, coba. Yuk. Anggota ASEAN. Ada 10 negara. Letaknya di mana? Di Asia Tenggara. Anggota ASEAN ada 10 negara. Letaknya di mana? Di Asia Tenggara. Indonesia, Myanmar, Malaysia, Brunei, Kamboja, Filipina, Vietnam, Thailand, Laos, dan Singapura. Indonesia, Myanmar, Malaysia, Brunei, Kamboja, Filipina, Vietnam, Thailand, Laos, dan Singapura. Oke, gimana? Mudah mengingatnya nggak kalau pakai lagu seperti ini? Mudah, Bu. Mudah banget, Ibu.
Bu. Oke, perlu dihafal ya anak-anak. Nanti Ibu kirim liriknya di grup kelas. Oke, bisa di next. Kita lanjut ke materi berikutnya. Yang berikutnya mengenai sumber daya unggulan negara-negara ASEAN. Next. Nah, berikut ini adalah keunggulan-keunggulan negara negara di ASEAN. Nah, yang pertama ada Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki keunggulan sumber daya alamnya, yaitu berupa rempah-rempah, kelapa sawit, hasil tambang seperti batu bara, emas, gas alam, dan hasil laut yang melimpah. Dan juga ada Malaysia. Malaysia juga sama-sama penghasil kelapa sawit. Ada teh dan ada timah. Sedangkan Singapura, dia tidak memiliki sumber daya alam unggulan karena Singapura itu merupakan sentral ekonomi dan perdagangan di wilayah ASEAN. Jadi itu sentra ekonominya ya. Lalu yang keempat ada Brunei. Brunei itu sumber daya unggulannya ada minyak bumi dan gas alam. Yang kelima ada Filipina, yaitu ada logam mulia seperti emas, perak, tembaga, biji besi, serta budidaya padi. Nah, diingat-ingat dulu ya, ini ada 5 negara terlebih dahulu. Diingat-ingat nih, apa aja keunggulan sumber daya alamnya. Bisa di next. Yang selanjutnya ada Thailand. Thailand itu sumber daya unggulannya padi, buah-buahan, dan timbal. Yang selanjutnya ada Vietnam. Vietnam itu tambang minyak bumi, gas, tambang batu bara. Lalu ada Kamboja, yaitu ada beras, karet, ikan, sayur, buah-buahan, dan daging. Yang selanjutnya ada Laos, yaitu kayu jati dan kayu cendana. Nah, Laos ini rata-rata sumber daya unggulannya adalah berupa kayu. Lalu yang terakhir ada Myanmar. Myanmar itu berupa besi, timah, dan batu permata. Oke. Nah, anak-anak, apa sih yang kalian ketahui mengenai keunggulan sumber daya alam di negara kita nih, negara Indonesia? Yang ada yang tahu apa? Rempah-rempah, Ibu. Iya, benar sekali. Indonesia tuh kayak akan rempah-rempah. Bahkan negara-negara atau bangsa lain itu mengincar Indonesia karena rempah-rempahnya ya. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya mengenai posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Next. Nah, pada era globalisasi sekarang ini, interaksi antar ruang di wilayah Asia Tenggara, bahkan di seluruh dunia, itu semakin berkembang. Hal ini terbukti karena adanya kerjasama anggota ASEAN yang semakin beragam, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, bahkan pendidikan. Jadi, dengan adanya globalisasi, macam-macam kerjasama di ASEAN itu semakin berkembang. Tidak hanya di ekonomi saja, tidak hanya di politik saja, tapi di berbagai bidang. Seperti itu. Bisa di next. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya nih, bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mendirikan ASEAN. Nah, selain itu, Indonesia juga memiliki peran penting dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh ASEAN, khususnya dalam bidang ekonomi. So, next. Nah, ini merupakan posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama itu, Indonesia mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Yang kedua, Indonesia mendatangkan atau memasukkan barang dagangan dari luar negeri. Nah, dua hal ini ada yang tahu berhubungan dengan apa?
Ada yang tahu tidak? Ekspor, Bu. Ekspor, Bu. Ya, ekspor, benar. Ada lagi? Dan Impor, Bu. Iya, benar. Ekspor dan impor. Jadi, kalau Indonesia mengirimkan barang, itu ekspor. Kalau Indonesia mendatangkan barang dari luar negeri, berarti impor. Nah, untuk penjelasannya bisa dilihat di bawahnya ya. Jadi, ekspor itu adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, yang dimana orang yang melakukan ekspor ini biasanya disebut dengan eksportir. Nah, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Dan orang yang melakukan impor itu disebut importir. Ya. Bisa di-next. Nah, ini salah satu contoh produk yang diekspor oleh Indonesia ke luar negeri, yaitu ada batik. Nah, boleh dibacakan, Feby, teksnya boleh dibacakan. Baik, Ibu. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai US dollar 1, miliar. Sekitar 22,7 triliun. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta US dollar atau sekitar 5 triliun. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor pada tahun 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Sudah, Bu. Iya, baik. Terima kasih Feby sudah bantu membacakan. Jadi, sudah banyak ya batik yang diekspor oleh Indonesia ke luar negeri. Ya, ini adalah salah satu produk yang dikirim Indonesia atau yang diekspor oleh Indonesia. Bisa di next. Nah, ternyata tidak hanya batik yang diekspor oleh Indonesia, tapi Indonesia juga mengekspor gerabah. Nah, yo, ada yang mau membacakan? Coba siapa nih ya? Boleh Jessica bantu bacakan. Bagaimana, Jessica? Jessica sepertinya tadi izin Bu ke toilet. Saya aja deh Bu yang baca. Oh, baik. Baik, terima kasih Agung, dipersilakan. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan pengrajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan dan setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model, dan motif kembangannya. Sentra Kerajinan Kasongan memiliki ratusan pengrajin yang tersebar di 5 pedusunan dengan sekitar 200 pengrajin kualitas ekspor termasuk 5 pengrajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai 2011 dan setelahnya ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Sumber www.antarnews.com.
dengan penyunting. Oke, terima kasih Agung sudah bantu membacakan. Ya, jadi Indonesia tidak hanya batik saja ya yang diekspor, tapi juga ada gerabah nih. Tadi diekspornya sudah ke berbagai macam negara. Ada Australia, ada mana lagi tuh? Pokoknya banyak ya. Oke, bisa di next. Ya, baik. Selanjutnya, jadi peran dan posisi Indonesia di ASEAN itu dalam bidang ekonomi ternyata tidak hanya berhubungan dengan ekspor dan impor saja, tetapi ada peran dan posisi lainnya, yaitu yang pertama, Indonesia berperan untuk memastikan sentralis ASEAN yang menjadi inisiator terbentuknya ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Jadi Indonesia juga merupakan inisiator terbentuknya AFTA di wilayah ASEAN. Lalu yang kedua, Indonesia ikut serta dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Yang ketiga, aktif menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Dan yang keempat, menjadi salah satu penyedia cadangan pangan bersama negara-negara ASEAN. Jadi perlu diingat ya anak-anak bahwa ada 4 posisi dan peran penting Indonesia lainnya selain kegiatan ekspor-impor, yaitu ada inisiator terbentuknya AFTA, ikut serta dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, aktif sebagai tuan rumah KTT ASEAN, dan sebagai salah satu penyedia cadangan pangan bersama negara ASEAN. Oke, bisa di next. Oke, ternyata materinya sudah selesai. Nah, untuk pengingat-ingat lagi nih, Ibu akan tanya ya. Akan Ibu kasih beberapa pertanyaan. Gak apa-apa, masih di share screen aja. Ibu, pertanyaannya ditulis nggak? Nggak usah. Ibu langsung kalian sebutin aja. Nah, tadi kan sudah ada 10 negara ASEAN. Ada yang masih ingat apa saja negara-negara ASEAN? Kalau kebanyakan sebutin minimal 3 aja. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Pebi. Ya, siapa tuh? Siapa duluan? Ayo, langsung. Ya, boleh. Cindy. Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya, benar. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, siapa tuh? Pebi. Ya, Feby, boleh. Ayo, Feby. Kamboja, Thailand, Ya. Vietnam. Ya, benar. Ada lagi? Ada lagi yang mau jawab? Masa cuma Feby sama Cindy? Ayo, yang lain. Tadi sudah dinyanyiin juga loh. Filipina, Bu. Iya, benar. Oke, ya jadi yang tadi sudah disebutin Cindy sama Feby itu sudah benar. Oke, sekarang tadi kan sudah dikasih tahu bahwa ada beberapa sumber daya unggulan di negara ASEAN. Nah, coba ada yang bisa menyebutkan sumber daya unggulan di negara ASEAN penghasil minyak bumi. Ada yang bisa nebak, ada yang bisa jawab? Saya, Bu, saya. Ya, boleh, Meli. Minyak bumi dari itu, Bu, Brunei Darussalam bukan, Bu? Iya, benar. Jadi Brunei Darussalam itu penghasil minyak bumi terbesar juga ya, salah satunya. Lanjut. Bu, Ibu.
Ya, Indonesia juga termasuk nggak, Bu? Indonesia iya, iya Indonesia kan punya termaksud juga. Pertamina, Bu. Iya, Indonesia juga termasuk penghasil minyak bumi. Ada lagi? Vietnam, Bu. Itu termasuk nggak sih, Bu? Vietnam. Vietnam, iya. Vietnam juga penghasil tambang minyak bumi. Sumber daya unggulannya ya, itu minyak bumi. Ada lagi gak? Ini sudah ya. Nah, kalau kelapa sawit, dari mana saja tuh? Ada yang tahu sumber daya unggulan negara mana saja? Saya, Bu. Ya, boleh. Coba tuh Vera. Indonesia dan Malaysia, Bu. Ya, iya benar. Kalau padi kalau padi itu dari mana saja? Thailand, Bu. Ya, benar. Thailand. Thailand sumber daya unggulannya adalah padi salah satunya. Nah, kalau Indonesia, ada yang tahu apa saja sumber daya unggulannya? Beras, Bu. Rempah-rempah, Bu. Rempah-rempah, Ya, Bu. iya Kelapa benar. sawit. Iya, Kalau iya hasil benar. tambang itu batu bara, emas, gas alam, sama hasil laut yang melimpah, Bu. Oke, benar. Ya, jadi Indonesia sumber daya unggulannya kayak yang tadi Feby sudah sebutin ya. Oke, selanjutnya. Nah, karena kalian sudah paham nih mengenai materi yang sudah disampaikan, sekarang Ibu Guru akan ngasih lembar kerja untuk kalian. Ibu kirim ke WhatsApp grup ya, atau nanti bisa di-share screen, dan kalian diminta untuk mengerjakannya secara berkelompok. Tadi melalui WhatsApp grup juga sudah Ibu kirim, kelompok-kelompoknya bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti bisa langsung dipresentasikan. Langsung ngomong saja nggak apa-apa. Oke, waktunya 10 menit, dan persilakan. Baik, Ibu. Ibu ngerjainnya boleh off cam, Bu. Ih, kamu jangan gitu, nanti ketahuan nyontek. Boleh off cam, tapi nanti pas waktunya presentasi boleh dinyalakan lagi ya kameranya. Oke, Ibu, baik. Terima kasih, Bu. Aku juga ya, Bu. Sama-sama. Izin, Ya. oke. Terima kasih. Untuk soalnya bisa minta tolong di-share screen. Soalnya Ibu Zoom-nya di HP nih, jadi berkendala untuk share screen.
Baik, udah selesai semua belum nih anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Boleh nih dinyalain Bu. kameranya yang sudah selesai. Belum, Bu, sedikit lagi. Ya sudah, tidak apa-apa kalau belum selesai. Seadanya dulu aja nggak apa-apa, sedapatnya dulu. Oke. Tapi sudah dikerjakan kan? Iya, Bu, masih dikerjakan ini. Oke. Sambil nunggu yang belum selesai, langsung saja kita mulai ya presentasinya. Jadi nanti setiap kelompok diharapkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil jawabannya bersama dengan teman kelompoknya. Boleh dari kelompok siapa duluan nih yang udah siap atau Ibu tunjuk? Ibu ini nggak jawab satu-satu. Tidak usah, jadi jawabnya secara berkelompok aja gitu. Nanti gantian, kelompok 1 dulu, habis itu kelompok 2, habis itu kelompok 3 gitu. Gimana? Ada yang sudah selesai? Atau kelompoknya... Iya, boleh. Cindy. Soal nomor 1 ya, Bu ya. Ya, boleh. Boleh jawabnya bergantian ya sama teman kelompoknya. Negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Yang pertama Indonesia, kedua Malaysia, Laos, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, Timur Leste, Brunei, dan Myanmar. Oke, benar. Untuk soal nomor 2, dari kelompok siapa nih yang udah siap? Kelompok PB, Bu. Lagi boleh nggak, Bu? Oke, boleh. Nomor 2, negara apa saja yang masuk negara ASEAN? Yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, sama Thailand, Bu. Iya, benar. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, lanjut ke nomor 3. Nomor 3, kelompok siapa nih? Saya, Ibu, saya mau jawab. Oke, boleh dipersilakan. Yang nomor 3 soalnya itu, apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN? Jawabannya yang pertama itu dari negara Indonesia, Bu. Indonesia ada menghasilkan rempah-rempah, kelapa sawit, terus ada tambang, Bu. Terus di Malaysia itu ada kelapa sawit, ada teh, sama timah, Bu. Terus di negara Singapura enggak memiliki sumber daya alam, Bu. Terus di Brunei Darussalam ada minyak bumi dan juga gas alam. Terus di Thailand ada padi dan buah-buahan, Bu. Oke, terima kasih Meli. Dilanjut aja ya, nomor 4 sama 5 nih. Kan hampir sama. Ada yang mau jawab dari kelompok siapa nih yang mau jawab? Langsung 4 sama 5 ya. Ada tidak? Coba Vera. Boleh jawab, Vera? Boleh, Bu. Produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara ASEAN. Kalau Indonesia ada kelapa sawit, beras, kakao, kopi,
teh, cengkeh, dan batu bara. Thailand ada beras dan sayuran. Brunei ada tekstil, minyak bumi, dan gas. Filipina ada tekstil, garmen, komponen kendaraan bermotor. Lalu Malaysia ada kelapa sawit, tekstil, timah, dan beras. Singapura ada mesin industri, pakaian, dan komponen elektronik. Kamboja ada pakaian, sepatu, karet, tembakau, dan kedelai. Kamboja, lalu Laos ada beras, tembakau, kopi, kayu olahan, dan timah. Myanmar ada kayu jati, minyak bumi, dan batu permata. Lalu yang terakhir ada Vietnam, ada produk kelautan, minyak mentah, beras, dan kopi. Kopi, Bu. Oke, terima kasih Vera. Nah, yang selanjutnya nomor 6 sama 7. Ada yang mau jawab? Dari kelompok berapa? Agung, boleh? Sudah selesai belum? Belum, Ibu. Belum. Oke, kalau Jessica gimana? Sudah? Baru lengkap. Aku yang muda dulu, nomor 8. Nomor 8? Kan soalnya cuma 7. Kan soalnya cuma 7. Yang lain aja deh, Bu. Aku Ayo yang berani. lain. Yang lain. Ada yang sudah selesai? Nomor 6 dan 7. Coba Cindy, sudah selesai belum nomor 6 sama 7? Ya, Cindy. Nomor 6 soalnya apa, Bu? Soal nomor 6. Iya. Itu apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN? Yang saya jawab ya, Bu ya. Iya. Yang pertama, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Yang keempat, Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Yang kelima, tuan rumah KTT ASEAN. Oke, terima kasih Feb. Terima kasih Cindy sudah menjawab. Yang terakhir nih, nomor 7. Tadi katanya Agung sudah nih, nomor 7. Gimana Agung? Aku mau, Bu, aku mau jawab. Iya, boleh Agung. Bagaimana sih manfaat ASEAN bagi perekonomian Indonesia? Tentunya pasti perekonomian Indonesia akan bangkit. Dibuktikan pada saat ini Indonesia menjadi negara maju dari awalnya disebut sebagai negara berkembang, dan masing-masing negara juga saling mendukung baik dari segala berbagai aspek. Misalnya Brunei dengan minyaknya saling mensubsidi lah, Bu. Terus Singapura dengan jalur perdagangannya saling mensupport satu sama lain nih, Bu. Jadi sangat bermanfaat, Bu. Indonesia, ASEAN bagi Indonesia. Oke, sudah? Oke, bagus jawabannya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Sudah mau jawab. Nah, oke, baik. Terima kasih ya buat anak-anak yang sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja. Nah, jadi benar bahwa untuk soal nomor 1 sama nomor 2 itu hampir sama ya. Jadi negara-negara di wilayah Asia Tenggara atau negara-negara yang termasuk ASEAN itu
tadi ada 10 negara, khususnya negara ASEAN ya. Tadi sudah kita pelajari juga. Dan nomor 3 sampai nomor 6 juga sudah kita pelajari tadi di materinya. Dan di nomor 7, benar tadi apa yang disampaikan oleh Agung, bahwa manfaat ASEAN bagi perekonomian Indonesia itu sangat membantu sekali, khususnya di bidang ekonomi ya, karena dengan adanya kerjasama ini, Indonesia semakin maju perekonomiannya. Oke. Baik, buat anak-anak yang belum selesai, nanti nanti jawabannya bisa dikirim melalui WhatsApp grup ya. Ibu Guru tunggu sampai sore jam 3. Baik, mungkin untuk pembelajaran hari ini sudah cukup, segitu materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan mengenai materi hari ini? Atau sudah cukup? Ibu, kita ada nyanyi lagi nggak, Bu? Boleh, kalau mau nyanyi lagi. Ayo, yang mau nyanyi lagi. Oke, ayo nyanyi lagi ya, bareng-bareng. Semuanya boleh dinyalakan mikrofonnya. Masih pada ingat? Ingat, Ibu. Masih, Bu. Ingat, Bu. Oke, ayo. Ya, 1, 2, 3. Anggota ASEAN ada 10 negara. Letaknya di mana? Di Asia Tenggara. Anggota ASEAN ada 10 negara. Letaknya di mana? Di Asia Tenggara. Indonesia, Myanmar, Malaysia, Brunei, Kamboja, Filipina, Vietnam, Thailand, Laos, dan Singapura. Indonesia, Myanmar, Malaysia, Brunei, Kamboja, Filipina, Vietnam, Thailand, Laos, dan Singapura. Oke. Tangan dong buat kita semua. Oke. Nah, gimana nih mengenai materinya? Ada yang masih belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Oke, baik. Sudah cukup ya. Baik, sudah cukup. Sepertinya sudah paham juga ya semuanya. Nah, sebelum ditutup, Ibu mau tanya lagi nih sekali lagi. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ada yang mau jawab? ASEAN ada 10 negara, Bu. Iya, benar. ASEAN ada 10 negara. Ada lagi? Posisi dan peran ASEAN dalam kerjasama di bidang ekonomi, Bu. Iya, benar. Ada lagi? Produk yang dihasilkan oleh negara ASEAN, Bu. Benar. Iya, ada lagi? Indonesia menghasilkan rempah-rempah, Bu. Iya, benar. Ya, jadi benar semua ya yang kalian sampaikan, bahwa hari ini kita banyak sekali belajar mengenai ASEAN, terutama mengenai posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, nanti selain kalian menyelesaikan tugas di lembar kerja siswa, Ibu juga akan memberikan soal melalui Google Form. Diharapkan anak-anak mengisi sampai waktu yang udah ditentukan ya. Nah, mungkin cukup sekian yang pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran ditutup, dipersilahkan Agung untuk memimpin doa kembali. Baik, Ibu telah mempercayakan Agung untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, alangkah baiknya setelah kita belajar agar ilmu yang kita dapat bermanfaat
dan mudah diserap oleh kita, alangkah baiknya kita berdoa setelah belajar. Berdoa di dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Agung. Ya, pembelajaran pada pagi hari ini Ibu tutup ya. Semoga materi-materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita. Dan terima kasih buat anak-anak yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak boleh meninggalkan Zoom ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.